Pemirsa yang baru saja Anda saksikan itu adalah keterangan yang disampaikan untuk warga yang terdampak dari banjir lahar dingin ini. Tadi ada di Posko Komando di Agam, Sumatera Barat. Tadi yang sedang berbicara tadi adalah Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB. Di sana juga ada beberapa pejabat daerah, mulai dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi juga ada di sana. Kemudian tadi Kepala BNPB menyampaikan bahwa proses yang dilakukan saat ini tentunya mengutamakan keselamatan masyarakat. Dan pemantauan saat ini juga terus dilakukan, pemantauan udara yang lebih diutamakan melalui helikopter dan juga drone. Dan jika ada potensi bahaya atau bencana susulan, ini pasti akan disampaikan kepada masyarakat yang berada di sekitar sana. Selain itu tadi juga disampaikan oleh Kepala BNPB terkait dengan masyarakat yang rumahnya terdampak dari banjir lahar dingin ini. Tadi ada beberapa opsi, ada yang bisa dipindahkan atau bersedia untuk direlokasi tempat tinggalnya. Ini nanti akan disusul dengan lokasi pastinya ada di mana, akan disampaikan lebih lanjut lagi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi. Kemudian tadi warga mengatakan ada yang mau untuk dipindahkan, bersedia untuk direlokasi. Sementara itu ada juga yang mungkin masih memilih untuk tetap tinggal di tempat tinggal semulanya atau yang bisa jadi dipetakan seharusnya direlokasi. Saat ini kita tahu pemirsa, pencarian ini masih dilakukan di daerah terdampak dari banjir lahar dingin ini. Terakhir Kepala BNPB mengatakan ada sekitar 20 orang yang ada di dalam daftar. Ini masih dilakukan pencarian sampai dengan saat ini. Dan pemirsa, untuk informasi terkini dari sana terkait dengan pencarian korban yang dilaporkan masih hilang, kita sudah tersambung dengan kontributor Metro TV, ada Am Fraser langsung dari lokasi terdampak terparah di Kabupaten Tanah Datar. Am Fraser, selamat siang. Selamat siang, Valen. Am Fraser, bagaimana pencarian saat ini masih dilakukan, Am Fraser? Ya, hingga saat ini pencarian 21 orang lagi korban di Kabupaten Tanah Datar masih terus dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri, Basarnas serta masyarakat di berbagai lokasi atau 6 kecamatan yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar ini. Nah, proses pencarian itu dilakukan secara manual dengan melakukan penyisiran. Namun perlu diketahui juga sementara Valen, di belakang saya tempat saya berdiri ini adalah salah satu lokasi paling parah, dan yang putih-putih itu adalah logistik KPU. Logistik KPU yang terbawa arus lahar dingin sehingga logistik tersebut menjadi menumpuk dan menyebar di lokasi-lokasi ini. Bisa kita lihat logistik ini banyak masih berserakan menjadi di lokasi Kabupaten Tanah Datar ini. Nah, sedangkan untuk pencarian kita lihat ada rekan Basarnas juga masih melakukan pencarian dari 21 korban yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini. Bang, maaf sebentar Bang. Bagaimana proses pencarian korban di Kabupaten Tanah Datar ini, Bang? Oke, untuk pencarian kita mengikuti arahan dari SMC. Pencarian akan kita bagi menjadi 5 sektor. 5 sektor itu akan dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan dengan melakukan penyisiran sesuai dengan sektor yang telah ditentukan oleh SMC dari hasil evaluasi sebelumnya. Bang, ini kan menyisir sepanjang pantai atau sepanjang sungai ini, Bang. Nah, bagaimana kalau terjadi lahar dingin susulan? Bagaimana pola untuk mengevakuasi kawan-kawan yang sedang melakukan pencarian tersebut? Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, kami telah berkoordinasi dengan wali nagarinya di Sungai Jambu yang merupakan hulu sungai dari aliran sungai ini, agar menyiagakan 2 orang personil atau 3 untuk menginformasikan terjadinya perkembangan dari debit air. Kemudian kita juga telah menyiapkan beberapa tim dari masing-masing sektor itu adalah safety officer yang akan selalu mengamati pergerakan tim yang melakukan pencarian di sekitar. Jika ada hal-hal yang mencurigai, nanti safety officer yang bertanggung jawab untuk itu akan menginformasikan ke tim untuk menghindar. Oke, sejauh ini apa kendala yang ditemui, Bang? Untuk kendala di lapangan kita ketemui, yang pertama itu ada
medan yang kita lalui itu saat ini masih banyak lumpur, yang lumpurnya itu bisa kedalaman sampai 2 meter, itu sulit untuk dilalui. Kemudian aliran sungainya dengan kondisi air yang masih keruh, kemudian banyak-banyak tebing-tebing yang di sisi kiri dan sungai itu dalam kondisi labil, sehingga bisa membahayakan bagi tim nantinya ketika berada di dalam aliran sungai. Makanya kita siapkan tadi 1 orang setiap tim itu ada safety officer untuk mengamati. Oke Bang, terima kasih. Selamat bekerja Bang. Ya, Valen, selain Sarnas masih melakukan kegiatan pencarian korban, nah sejumlah TNI, anggota polisi, tentara pun juga melakukan pembersihan di sekitar lingkungan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh apa saja yang dilakukan oleh rekan-rekan kita dari TNI ini, ya, Mas, kira-kira ini ada berapa orang anggota nih, Bang, yang ada di sekitar sini? Kami tergabung dari relawan TNI, khususnya Yon Malan 2, Batalan Marinir Padang, berjumlah 94 orang yang ada di Tanah Datar ini. Dan di lokasi ini kita ada terbagi beberapa titik, ada sekitar 6 titik. Nah, makanya itu kita masih melakukan pencarian. Di sini masih ada korban berjumlah 5 orang, masih kami cari, dan untuk mencari kita terkendala medan yang sangat berlumpur sampai 1-2 meter. Jadi kendala kami masih di medan. Selama ini kami masih melakukan pencarian, sudah ditemukan sepasang kaki manusia yang korban. Oh, jadi ada korban yang ditemukan tapi dalam keadaan tidak utuh? Tidak utuh, hanya kakinya saja. Oke, itu di sekitar mana ketemunya, Pak? Kemarin di sebelah sana. Sudah kami evakuasi. Oke, selain kendala lumpur, kira-kira apa lagi kendala yang ditemui dan apa yang diperlukan untuk mencari korban tersebut? Kalau untuk yang diperlukan, kami masih berkoordinasi dengan badan terkait di Provinsi Sumatera Barat ini. Sementara kami masih menunggu bantuan alat sebagian sudah ada yang datang dan sebagian juga masih menunggu. Oke, terima kasih Mas Wawan. Siap. Oke. Dan itulah salah satu kendala yang ditemui oleh tim relawan gabungan baik dari TNI maupun Sarnas dalam melakukan pencarian korban yang terdapat di Kecamatan Lima Kaum ini. Valen. Baik, Fraser, nanti kami akan update lagi kondisi terkini dari sana. Nanti kami akan tersambung lagi dengan Fraser, pemirsa. Terima kasih Fraser. Pemirsa, Menko PMK Muhadjir Effendi menyoroti perlunya penanganan khusus bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Hal ini diungkapkan mengingat berdasarkan data 2023, dari 2.400 bencana, 460 bencana terjadi di Sumatera Barat. Dalam waktu dekat kita bisa mencari solusi yang permanen lah, terutama bagaimana mengatasi lahar dingin dari Gunung Merapi, terutama yang itu memang sudah bisa dipastikan sebetulnya kalau habis erupsi kemudian ada banjir, itu pasti nanti akan diikuti dengan meludaknya lahar dingin, yang kemarin mungkin agak lengah kita. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga walaupun sangat menyakitkan. Dan nanti saya akan segera datang ke sana untuk mencari solusi permanennya seperti apa. Karena kita tidak ingin terjadi berulang-ulang gitu. Ciri kebodohan itu adalah kesalahan yang terjadi berulang-ulang. Dan kemarin waktu acara di BNPB di Padang sudah saya ingatkan bahwa Sumatera Barat itu adalah provinsi yang paling tinggi resikonya di antara provinsi lain di Indonesia, karena tahun 2023 saja itu dari 5.400 kejadian bencana di Indonesia itu 460 kejadian terjadi di
di Sumatera Barat. Karena itu memang harus ada perhatian khusus untuk penanganan bencana di Sumatera Barat dan hampir lengkap di sana itu, mulai dari erupsi sampai hidrometeorologi sampai bencana-bencana yang lain itu terjadi di sana. BMKG memprediksikan intensitas hujan yang masih tinggi di awal di wilayah Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Untuk mengantisipasi intensitas hujan tinggi, BMKG serta sejumlah pihak akan melakukan modifikasi cuaca. Kalau kita lihat berdasarkan pengolahan dan analisis BMKG dari beberapa data disimpulkan bahwa perakiraan potensi curah hujan untuk Kabupaten Agam itu masih bervariasi, artinya dari hujan ringan, sedang hingga lebat, itu yang bisa kita lihat. Namun yang perlu kita ketahui kembali adalah bahwa sebenarnya kan di Sumatera Barat ini terbagi menjadi dua wilayah untuk hujan. Yang pertama, kalau kita melihat di sisi sebelah barat daripada Bukit Barisan, terutama itu memiliki tipe curah hujan, pola hujan ekuatorial tipe 1. Artinya sepanjang tahun itu selalu jumlah curah hujannya itu menunjukkan musim hujan terus. Sedangkan kalau kita lihat di sebelah timur itu lebih cenderung ekuatorial tipe 2, di mana memiliki pola hujan tahunan dengan 2 puncak hujan ya, artinya musim kemarau dan musim hujan. Itu kira-kira. Pak Guswanto, apakah intensitas hujan yang ringan hingga sedang inilah yang memicu terjadinya lahar dingin di sana? Febrian, kalau kita lihat berdasarkan data historis yang BMKG miliki ya, sebenarnya sejak tanggal 9, 8, 10 itu terjadi curah hujan di sana, tapi intensitasnya memang sedang, ringan hingga sedang ya. Namun pada saat tanggal 11 itu tertakar di curah hujan ada beberapa variasi. Yang pertama kita lihat di Setarap. Setarap itu sekitar 134 mm ya per hari, dan sedangkan di Bandara Minangkabau itu tercatat 138,5 mm per hari, dan ini kategorinya sangat lebat. Itu. Oke. Baik, Pak Guswanto, dengan adanya masih perkiraan cuaca ekstrim di Kabupaten Agam dan juga masih banyak masyarakat yang belum beralih dari lokasi tersebut, apa kira-kira langkah mitigasi yang harus dilakukan oleh masyarakat di sekitar dan juga para stakeholder untuk mengingatkan kepada masyarakat di sana? Baik, Kema. Sebenarnya kalau kita menilik mitigasi itu kan sebenarnya menurunkan risiko ya atau dampak dari cuaca ekstrim yang muncul. Nah, usaha-usaha yang dilakukan oleh BMKG artinya BMKG mempererat kerjasama dengan berbagai stakeholder termasuk masyarakat. Yang pertama dengan BNPB dan stakeholder terkait yang pemangku kepentingan untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca. Artinya dengan teknologi modifikasi cuaca ini kita coba turunkan daripada intensitas hujan itu sebelum menjadi lebat atau sangat lebat. Ini juga kita usahakan kalau apabila perawanannya dari wilayah Samudra Hindia, maka akan kita turunkan di Samudra Hindia, di laut. Kemudian ada usaha-usaha yang lain yang dilakukan seperti tadi, kan usaha untuk mitigasi ini tidak hanya dari BMKG, barangkali dari stakeholder ataupun seluruh komunitas yang ada di Sumatera Barat. Misalkan BMKG juga mendukung untuk adanya normalisasi sungai. Terus kemudian BMKG juga mendukung hindari daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman. Terus ada juga teras iring. Jadi memang beberapa stakeholder sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing itu telah bekerja untuk melakukan mitigasi yang ada di Sumatera Barat ini. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.